Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pembelajaran 7, menerima qadar dan qadha. Nah, di sini coba kalian perhatikan ada suasana belajar di dalam kelas. Menerima qadha dan qadar. Nantinya kita akan memahami makna dari qadha dan qadar, contoh-contohnya dan hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Coba kalian amati di sini ada gambar bayi dalam box, matahari bersinar di ufuk timur. Nah, ini adalah gambar-gambar yang berhubungan dengan qadha dan juga qadar. Lalu lomba qiraat Al-Quran, menjadi juara sepak bola. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, qadha. Pengertian qadha, di sini ada cerita. Mari kita baca ceritanya. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada Salim. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Nah, dari cerita ini dapatkah kalian simpulkan apa sih itu qadha? Qadha itu adalah, nah ini pengertiannya. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qadha dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Nah, di sini ada Quran surat Al-Hadid ayat 22. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab atau dalam Lauhul Mahfudz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, di sini contoh-contoh dari qadha ya teman-teman. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini ketentuan-ketentuan Allah. Kita tidak bisa merubahnya teman-teman, ataupun mengusahakannya. Nah, kematian pasti akan datang. Lalu bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Ini termasuk qadha. Hikmah beriman kepada qadha. Nah, hikmahnya yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal positif lainnya, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua dan lain sebagainya.
Kita harus mengamalkannya ya teman-teman. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Tadi kan sudah qada ya, sekarang beriman kepada qadarnya Allah. Nah, ini. Nah, beriman kepada qada dan qadarnya Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa sih teman-teman? Ada yang tahu? Nah, itu termasuk rukun iman yang ke-6 teman-teman. Sekarang qadar ya. Di sini ada cerita. Nah, mari kita baca. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia meminta bantuan kakaknya, Fahri. Setiap hari Maryam melatih diri di muka kaca di kamarnya. Dengan suara lantang dan fasih, Maryam berusaha latihan pidato, kadang di kamar atau kadang di ruang tamu, di hadapan ibunya. Maryam tidak merasa kesulitan melafalkan ayat Al-Quran. Namun demikian, gaya berpidato harus benar-benar dipelajarinya. Maryam sering merekam para ustadz dan ustazah yang berceramah di televisi. Maryam masih merasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia minta ibunya selalu mendampinginya saat ia berlatih. Hari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam tiba. Maryam merasa sudah siap lahir dan batin. Ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera ke mimbar dan berpidato sesuai latihan. Panitia memberikan batasan waktu 30 menit. Batasan waktu itu dimanfaatkan Maryam dengan baik. Maryam membawakan pidato dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saat yang mendebarkan Maryam, yaitu pengumuman juara pidato. Para hadirin dan anak-anak yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato. Suara Pak Karim, salah seorang panitia lomba pidato. Maryam dan teman peserta lain yang mengikuti lomba pidato tersebut berdebar dan harap-harap cemas. Anak-anak, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada Maryam. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Nah, jadi yang menang siapa? Maryam. Betapa senang hatinya Maryam mendengar pengumuman tersebut. Maryam sujud syukur. Berbeda dengan Mila yang juga ikut lomba pidato. Wajahnya tampak sedih. Ia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. Nah, ini qadar ya teman-teman. Dari bacaan tadi atau cerita tadi dapat disimpulkan bahwa qadar, qadar atau takdir adalah sesuatu ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Dari sini Kak Wafik pakai bahasa yang mudah difahami saja ya. Berarti untuk qada itu ketentuan Allah yang kita tidak bisa mengusahakannya. Namun ketika qadar itu ketentuan Allah yang kita bisa untuk mengusahakannya atau namanya ikhtiar teman-teman. Nah, ikhtiar itu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Tapi tetap semua yang kita lakukan itu pasti dengan izin Allah ya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya baginya dan malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang belajar di rumah. Nah, ini termasuk ikhtiar teman-teman atau usaha manusia. Contoh-contoh qadar. Nah, ada qadar yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Lalu menjadi juara lomba pidato karena gigih dalam berlatih. Menjadi anak yang disenangi karena ramah dan suka menyapa, dan lain sebagainya ya. Hikmah beriman kepada qadar. Nah, hikmahnya yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya dengan mengerjakan PR sendiri, tidak mencontoh temannya. Nah, itu termasuk hikmah dari qadar, teman-teman. Tugas. Nah, di sini ada tugas. Maryam menjadi juara pertama lomba pidato. Maryam membawa nama baik sekolahnya. Banyak kawan Maryam yang ingin sekali menjadi juara lomba pidato, kaligrafi, membaca puisi Islami, dan keterampilan agama lainnya. Nah, anak-anak, bagaimana caranya agar menjadi juara pidato, menulis kaligrafi, baca puisi Islami, dan baca Al-Quran? Nah, caranya adalah dengan giat-giat berlatih. Kalian bisa tulis di sini, Kak Wafik dikte saja ya. Kak Wafik lupa untuk menyematkan tulisannya. Jadi materi diskusi ini adalah cara agar Maryam dapat juara lomba pidato adalah dengan giat-giat berlatih dan juga berdoa. Giat-giat berlatih dan juga berdoa. Lanjut ya. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang telah kita pelajari tadi. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. Yang pertama, jelaskan pengertian qadar. Qadha. Keputusan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah atau diusahakan. Sebutkan 2 contoh qadha. Nah, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Lalu kematian seseorang. Sebutkan 2 contoh qadar. Menjadi anak yang disenangi teman karena ramah. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran, harus usaha yang gigih ya. Ini sebenarnya tulisannya banyak sekali, namun Kak Wafik ringkas jadi seperti ini ya. Kalau kalian ingin melihat aslinya, kalian bisa buka pada halaman sebelumnya, itu sudah lengkap ya. Contoh dari qadar, pengertiannya juga. Lalu sebutkan 1 hikmah beriman kepada qadha. Ingat, beriman 1 ya. Sebutkan 1, berarti kita tulis 1 saja, yaitu datang tepat waktu ke sekolah. Sedangkan qadarnya menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lahir sebagai anak atau perempuan, anak laki-laki atau perempuan termasuk qadha-nya Allah. Dalam suatu pertandingan olahraga, seseorang harus siap menang dan menerima kekalahan. Berusaha menjadi juara kelas termasuk dalam hikmah beriman kepada qadar, dengan belajar dengan gigih dan juga berdoa. Berusaha menjadi orang sukses termasuk dalam hikmah qadar Allah. Sikap waspada adalah hikmah beriman kepada qadha Allah.
Kurang lebih seperti itu ya. Ini ada pada halaman 73 teman-teman. Lalu nah, ada pertanyaan, ketika kalian setuju kalian bisa centang setuju, atau KS kurang setuju dan TS tidak setuju. Aku percaya Mira menjadi juara lomba pidato. Saya setuju. Ini bisa dicentang atau bisa di X seperti Kak Wafik ini ya. Nah, disilang. Lalu nah ini juga laki-laki lahir seorang bayi laki-laki itu termasuk qadha. Menjadi juara pidato itu qadar karena kita bisa mengusahakannya. Seperti ini ya. Ini ada pada halaman 74. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.